Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video kita kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi AdminBoss. Sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan mengenai aplikasi AdminBoss ini. Aplikasi AdminBoss ini kami ciptakan atas permintaan dari banyak sekolah di Indonesia atas kesulitannya dalam membuat sebuah laporan dana bosnya. Memang untuk saat ini pemerintah sudah menyediakan yang namanya aplikasi Arkas, akan tetapi di dalam aplikasi Arkas itu masih banyak laporan yang belum tersedia. Di antaranya yaitu seperti kwitansi, surat pesanan, dan lain sebagainya. Jadi itu masih belum tersedia di dalam aplikasi Arkas, sehingga sekolah masih kesulitan dalam membuat pelaporannya, apalagi yang akan dikumpulkan kepada dinas kabupaten atau kota. Jadi dengan adanya permintaan tersebut, sehingga kami buatlah aplikasi sesimpel mungkin dalam mempercepat dan mempermudah sekolah dalam membuat laporan SPJ dana bos yang akan dikumpulkan kepada dinas kabupaten dan kota. Baik, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial ini sampai lengkap. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara pengoperasiannya, di sini di awal saya akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengoperasikan aplikasi AdminBoss. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan kami berikan link untuk download dua file. Yang pertama yaitu aplikasi AdminBoss. Di sini adalah aplikasinya. Yang kedua di sini ada yang namanya aplikasi pendukung. Jadi sebelum pengoperasiannya Bapak Ibu harus menginstal aplikasi pendukung terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk mendownload dua file ini, nanti Bapak Ibu bisa mengcopy kedua file tersebut dan bisa disimpan dalam satu folder biar tidak terpisah. Misalkan saya kasih contoh di sini, saya berikan folder aplikasi AdminBoss 2022. Saya taruh di dalam folder aplikasi AdminBoss 2022 yang isinya yaitu aplikasi AdminBoss dan juga aplikasi pendukung untuk Windows 10 dan Windows 11. Untuk aplikasi pendukung di sini Bapak Ibu ada dua jenis nanti yang Bapak Ibu bisa download. Yang pertama untuk Windows, aplikasi pendukung untuk Windows 7 dan Windows 8. Yang kedua, kebetulan di sini saya menggunakan Windows 10. Di sini saya download untuk aplikasi pendukung Windows 10 dan Windows 11. Jadi seperti itu. Itu yang perlu dipahami pertama. Dan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mendownload dan ditaruh di dalam satu folder yang sama, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengekstraknya kedua file tersebut. Langkah selanjutnya bisa diblok dua-duanya, tinggal diklik kanan. Kalau misalkan sudah diklik kanan, di sini bisa langsung klik extract here. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, sampai dia keluar dua folder dengan nama yang sama dengan file zip yang sudah Bapak Ibu download sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik, di sini sudah selesai untuk proses pengekstrakannya. Di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan yang pertama sebelum pengoperasian yaitu menginstal dulu aplikasi pendukungnya. Baik, di sini saya langsung mempraktekkan bagaimana cara menginstal aplikasi pendukungnya. Kita langsung menuju pada folder aplikasi pendukung untuk Windows 10 dan Windows 11. Ketika kita menuju pada folder aplikasi pendukung, di sini kebetulan untuk Windows-nya itu untuk Windows 10, jadi ada 3 yang wajib Bapak Ibu install. Ada install 1, install 2, dan install 3. Sedangkan untuk Windows 7 dan Windows 8, ada tambahan satu aplikasi lagi, satu aplikasi pendukung yaitu install 4. Jadi 4-4-nya Bapak Ibu harus menginstal semuanya. Jadi seperti itu. Baik, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara penginstalan aplikasi pendukungnya. Pertama saya langkahkan dulu bagaimana cara menginstal untuk yang install 1. Tinggal diklik 2 kali pada install 1. Kita tunggu prosesnya. Kita klik next saja, kita terima centang di bagian atas, tinggal klik next saja, install. Kita tunggu untuk prosesnya sampai selesai Bapak Ibu. Di sini untuk penginstalannya tidak terlalu lama, ini sudah selesai yang install 1. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menginstal aplikasi, untuk menginstal aplikasi pendukung di sini pasti tidak akan mengalami kesulitan. Jadi seperti itu. Ketika install 1 sudah selesai, lanjut kita ke install 2. Kita klik 2 kali juga pada install 2. Kita next, kita terima di centang bagian atas, klik next, install. Kita klik iya, kita tunggu sampai selesai proses loadingnya, sampai dia benar-benar sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah hampir selesai, tinggal diklik
Yes, nanti finish kalau misalkan sudah selesai. Jadi untuk install 1 dan install 2 ini sudah selesai. Selanjutnya di sini untuk install 3. Saya rasa semua aplikasi pendukung caranya sama, tinggal diklik 2 kali, nanti tinggal diinstal, diikuti saja proses penginstalannya. Jadi tidak perlu saya mempraktekkan semuanya. Ini untuk install yang ketiga. Nah, ketika Bapak Ibu memang di sini ada beberapa laptop yang sudah pernah menginstal sudah terinstall otomatis di laptopnya. Ada juga yang seperti itu. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah melakukan penginstalan, dan di sini berarti Bapak Ibu tidak perlu melakukan install 3 lagi. Jadi seperti itu. Kalau misalkan keluar seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah terinstall, sudah tersedia di laptopnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal kembali. Kita klik cancel saja. Berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk install 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan install 4 bagi Windows 7 dan Windows 8. Bapak Ibu tinggal menginstal saja. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi pendukung, sebelum kita pengoperasian aplikasi admin BOS-nya, kita wajib melakukan langkah yang kedua, yaitu setting format laptop. Bagaimana cara setting format laptop? Di sini ada menu pencarian. Untuk lebih cepatnya, untuk mendapatkan bagaimana cara untuk setting format laptop, tinggal diklik di pencarian, ketikkan saja control panel. Kalau misalkan sudah, tinggal diklik control panelnya, lalu akan menuju pada tampilan untuk control panelnya. Kita cek di bagian kanan, ada yang namanya clock and region. Di bagian tulisan di clock and region, di bawahnya di sini ada tulisan change date, time, or number formats. Tinggal diklik saja, maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada tampilan untuk regionnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang wajib dipastikan, di sini untuk formatnya wajib di Indonesia. Misalkan Bapak Ibu pertama English, misalkan saya contohkan English ini, misalkan ya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau misalkan di sini English, Bapak Ibu harus ganti dulu ke Indonesia. Wajib ke Indonesia. Nah, kita klikkan Indonesia. Ketika sudah di Indonesia, di sini Bapak Ibu bisa klik apply. Kalau misalkan sudah klik apply, Bapak Ibu menuju ke pilihan sort date-nya. Nah, di sort date di sini ada 3 pilihan. Tergantung dari laptopnya masing-masing Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang berbeda. Di sini Bapak Ibu pilih yang ada pemisahnya garis miring dan Y-nya ini ada 4. Ini kan date, month, dan years. Ini bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Dan pemisahnya adalah garis miring. Tinggal kita klik saja yang bagian paling atas. Kalau sudah short date-nya sudah dipilih, kita pilih long date-nya. Long date-nya tanpa ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada DDD koma ini, berarti ini nanti di aplikasi ada keterangan harinya. Kita tidak perlu mencantumkan keterangan harinya. Kita langsung ke tanggal, bulan, sama tahunnya. Jadi kita pilih yang kedua. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya sudah dipilih, short date sama long date-nya, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik apply lagi. Maka 3 setting ini sudah disetting semuanya. Mulai dari format, short date, sama long date sudah selesai, tinggal diklik OK. Maka untuk setting format laptop sudah selesai. Jadi seperti itu. Tinggal di close saja, kita kembali pada tampilan untuk folder aplikasi ini. Jadi itu yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan sebelum pengoperasian aplikasi admin BOS ini, atau aplikasi administrasi dana BOS. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara login, pengoperasian aplikasi dana BOS, dan nanti akan kami jelaskan juga secara umum mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi admin BOS ini. Terima kasih. Dalam video kita kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi admin BOS. Setelah dari video tutorial sebelumnya yang sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengoperasian aplikasi admin BOS, di sini pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasiannya. Pertama, nanti saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara login, dan saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi admin BOS. Langsung saja kita ikutin video tutorialnya. Kita klik pada folder aplikasi admin BOS. Di sini ada 2 file Bapak Ibu. Yang pertama ada file yang berupa folder, yaitu aplikasi administrasi dana BOS atau admin BOS. Ini adalah folder yang memuat aplikasi dana BOS-nya Bapak Ibu. Sedikit kami jelaskan untuk fitur unggulan dalam aplikasi admin BOS ini sini. Bapak Ibu nanti akan ada yang namanya fitur import data atau import transaksi. Import transaksi di sini fungsinya adalah biar Bapak Ibu nantinya dalam penginputan data ke aplikasi ini tidak menginput satu-satu lagi. Akan tetapi Bapak Ibu bisa mengimport
data atau transaksi-transaksi yang sudah Bapak Ibu kerjakan di aplikasi Arkas yang sudah dikembangkan oleh pihak Kemendikbud. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengimpor data sesuai dengan data yang ada di Arkas, maka otomatis nanti untuk laporan-laporannya seperti kwitansi, surat pesanan, surat balasan dan lain sebagainya tinggal cetak saja. Jadi seperti itu. Yang kedua di sini ada file Excel yang berupa template import transaksi. Nah, di sini adalah file yang berupa template Bapak Ibu. Templatenya di sini berfungsi untuk bagaimana caranya biar Bapak Ibu bisa mengimport data. Nah, jadi templatenya sesuai dengan yang sudah kami susun di sini. Coba kita cek dulu untuk format templatenya seperti apa. Kita klik 2 kali, kita cek untuk isinya seperti apa. Nah, ini ada 2 set Bapak Ibu ya. Ada 2 workset. Yang pertama namanya set 1, set 1. Set yang kedua yaitu data BHP dan BHM. Bapak Ibu di sini nanti saya akan jelaskan secara detail nanti ketika sudah masuk pada langkah-langkah untuk import data. Jadi seperti itu. Ini hanya untuk perkenalan awal saja. Jadi templatenya nanti seperti ini. Oke, ini datanya masih kosong. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Kita close saja. Itu untuk perkenalan sedikit mengenai template import transaksinya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut saja pada pengoperasian aplikasi administrasi dana BOS atau yang disingkat dengan admin BOS. Kita diklik 2 kali pada folder tersebut, maka kita diarahkan untuk pengoperasian aplikasi admin BOS-nya. Di sini untuk aplikasinya itu namanya admin BOS. Sebenarnya perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam folder ini sebenarnya banyak file yang lain, yaitu file pendukung dari aplikasi admin BOS ini. Tapi memang sengaja kami hidden, sengaja kami sembunyikan, khawatirnya nanti Bapak Ibu tidak sengaja untuk menghapus beberapa file, sehingga kalau misalkan ada beberapa file yang kena hapus, otomatis nanti untuk aplikasi BOS-nya ini, admin BOS-nya ini tidak bisa dioperasikan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana cara pengoperasiannya? Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial ini sampai selesai. Kita klik 2 kali pada aplikasi admin BOS-nya. Ketika sudah diklik 2 kali, maka kita diarahkan pada tampilan login. Di sini untuk username-nya Bapak Ibu tidak perlu mengganti karena di sini default dari kami yaitu admin. Selanjutnya Bapak Ibu memasukkan password-nya. Untuk password dari kami yaitu admin menggunakan huruf kecil semuanya. Bapak Ibu di sini untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ketika nanti sudah login pada aplikasi. Untuk login, ketika sudah mengisi password, Bapak Ibu bisa klik untuk tombol login, bisa langsung klik enter pada keyboard. Maka Bapak Ibu langsung diarahkan pada tampilan aplikasinya. Di sini perlu Bapak Ibu perhatikan juga versi aplikasi ini yaitu versi A1. Di atas juga sudah ada logo dari admin BOS, Bapak Ibu bisa perhatikan. Terus di sini ada 5 menu, tidak banyak karena aplikasi ini kami desain memang sangat simpel biar Bapak Ibu mudah untuk memahaminya. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai fitur-fitur dan tampilan dari aplikasi ini. Yang pertama di sini ada menu profil. Ketika Bapak Ibu mau mengisi profilnya, coba kita klik saja. Di sini ada nama sekolah, NPSN dan lain sebagainya. Di sini untuk nama sekolah, NPSN, di sini Bapak Ibu tidak bisa merubahnya karena di sini sudah kami log sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan pada waktu pembelian. Jadi seperti itu. Mulai dari nama sekolah ini sudah default dari kami, tidak bisa diganti. NPSN juga sesuai dengan yang terdaftar, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, bendaharanya, terus NIP bendaharanya. Yang bisa Bapak Ibu ubah yaitu mulai dari alamat sekolah. Misalkan saya ganti Jalan Bareng Raya 2G 111. Selanjutnya di sini kelurahannya misalkan Bareng, kecamatannya Klojen, kabupatennya Kota Malang, provinsinya Jawa Timur. Ini merupakan alamat kami Bapak Ibu ya untuk developer dari aplikasi admin BOS ini. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk penginputan profil sekolah, Bapak Ibu bisa menyimpannya. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Maka untuk profil sekolah sudah selesai. Kalau profil sekolah ini sudah selesai, saya jelaskan juga untuk input transaksi dulu sebelum ke report laporan. Di dalam input transaksi, kita klik saja. Di sini ada 2 fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, dalam penginputan transaksi ada 2 cara. Ada melalui import transaksi, ada juga bisa melalui input transaksi. Kalau input transaksi di sini Bapak Ibu menginput manual.
mulai dari jenis transaksinya, nominalnya berapa, sampai toko-tokonya, identitas tokonya. Kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Jadi seperti itu. Itu cara untuk input manual. Di sini untuk import transaksi, fitur ini sebenarnya digunakan bagi sekolah yang sudah menggunakan aplikasi Arkas dalam pembuatan laporan dana BOS. Aplikasi Arkas yang sudah disediakan oleh pihak Kemendikbud. Jadi ini merupakan fitur unggulan dari kami. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menggunakan aplikasi Arkas dan mau diterapkan di sini, Bapak Ibu tidak perlu menginput dari awal lagi. Bapak Ibu tinggal mengimport data sesuai dengan transaksi-transaksi yang sudah ada di dalam Arkas. Tinggal dipilih saja, di sini ada fitur untuk memilih filenya, jenis importnya, mau menambah transaksi baru atau menghapus transaksi baru. Tinggal diklik import saja, maka otomatis data yang sudah diimport akan masuk di sini semuanya, Bapak Ibu. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan ringkas dalam video tutorial selanjutnya. Oke, kita close saja. Ini hanya perkenalan pertama dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu reportnya, report dan laporan. Di sini ada 9 laporan. Ini merupakan lampiran-lampiran yang wajib dilampirkan oleh sekolah dalam membuat SPJ ke pihak dinas, baik itu Pemkot maupun Pemkab Kabupaten. Dalam hal ini yaitu Dinas Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Dinas Pendidikan Kota. Mulai dari kwitansi, surat pesanan, faktur barang, sampai di sini berita acara serah terima. Semuanya bisa dicetak hanya dengan penginputan di transaksi yang tadi. Semuanya otomatis bisa cetak otomatis sesuai dengan data yang sudah diinput Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu manual lagi dalam membuat kwitansi satu-satu, tidak perlu lagi. Karena kami jamin dengan adanya fitur import di sini dan banyaknya laporan-laporan seperti ini merupakan lampiran dari SPJ Dana BOS, dijamin untuk penyelesaiannya tidak sampai dalam hitungan jam, bahkan hanya hitungan menit saja sudah selesai. Oke, kita close saja untuk report laporannya. Selanjutnya di sini untuk menu ganti password. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti password, di sini kita tampilkan bisa. Untuk password yang lama admin, password yang barunya apa? Misalkan SDN Bareng Raya. Mau diganti, ini untuk konfirmasi passwordnya ini sama dengan yang di atasnya SDN Bareng Raya. Kalau misalkan diganti tinggal klik ganti saja. Itu hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Kita close saja. Untuk yang menu terakhir di sini adalah kontak developer yang meliputi nama, alamatnya di mana, kontak WA-nya ketika ada kendala, bisa menghubungi 2 nomor yang ada di sini. Terus yang terakhir di sini ada email dari pengembang. Jadi seperti itu. Itulah tadi bagaimana cara login dan sedikit perkenalan secara singkat kepada Bapak Ibu semuanya mengenai fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Admin BOS atau aplikasi administrasi dana BOS. Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai untuk video tutorial ini. Selanjutnya kami akan jelaskan bagaimana cara menginput transaksi. Sebelum menginput transaksi, bagaimana cara mempersiapkan file Excel-nya untuk bisa diimport ke aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti secara lengkap biar Bapak Ibu tidak ada kebingungan ketika nanti mengoperasikannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video tutorial sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara login pada aplikasi Admin BOS atau aplikasi administrasi dana BOS. Sekalian tadi juga sudah dijelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Admin BOS. Memang dalam aplikasi Admin BOS di sini fitur unggulan kami yaitu fitur import transaksi, yang mana untuk transaksi-transaksinya atau data-datanya bersumber dari aplikasi Arkas yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi satu-satu untuk transaksi-transaksi yang akan dimasukkan dalam aplikasi Admin BOS ini. Sebelum kita menuju pada input transaksi, yang tepatnya pada import transaksi tersebut, kita akan menjelaskan dulu bagaimana cara menyiapkan file Excel yang digunakan sebagai template sehingga bisa diimport dalam aplikasi Admin BOS ini. Kita menuju pada folder yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kita buka dulu untuk file Excel-nya. Kita klik 2 kali. Dan di sini datanya masih kosong Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi kita jelaskan dulu. Di sini dalam template di sini ada 2 worksheet Bapak Ibu, ada sheet 1 dan di sini ada yang kedua yaitu data BHP dan BHM. Untuk data BHP di sini yaitu bersumber dari data-datanya bersumber dari
rekapitulasi realisasi belanja dana BOS yang ada di dalam Arkas. Nanti kami akan tunjukkan di mana letaknya. Untuk set di sini ini bersumber dari BKU, sebagian bersumber dari BKU. Nanti secara lengkap kami akan jelaskan. Jadi, seperti itu. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu dua file tersebut, baik itu BKU maupun rekapitulasi realisasi belanja dana BOS, baik yang bersumber dari barang habis pakai dan juga barang modal. Nanti akan digabung jadi satu di sini. Seperti itu. Oke, di sini saya tunjukkan Bapak Ibu di mana letak BKU dan juga rekapitulasi realisasi belanja dana BOS di Arkas. Baik Bapak Ibu, ini merupakan tampilan Arkas. Untuk letak BKU dan belanja rekapitulasi realisasi belanja dana BOS, letaknya yaitu pada menu penata usahaan. Bapak Ibu bisa klik dulu untuk penata usahaannya nanti. Lalu untuk BKU-nya ada di sini. Ada BKU dan pembantu. Nanti Bapak Ibu bisa mencetak untuk BKU-nya sesuai dengan bulan yang Bapak Ibu inginkan. Untuk data yang kedua yang dibutuhkan yaitu di sini tertuliskan barang modal. Ini ketika Bapak Ibu mau mencetak untuk rekapitulasi realisasi belanja dana BOS yang merupakan barang modal. Jadi semuanya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak untuk habis pakainya, di sini ada tanda panah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal diklik nanti di Arkasnya, maka akan keluar untuk barang habis pakai. Maka nanti akan diarahkan untuk mencetak untuk barang habis pakai. Untuk output dari kedua laporan di sini, BKU maupun rekapitulasi ini nanti outputnya berupa PDF. Bapak Ibu bisa langsung mendownload terlebih dahulu, maksudnya mengekspor buku BKU di sini dan juga realisasi ini kita simpan dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah diekspor dalam bentuk PDF, nanti Bapak Ibu bisa convert file PDF tersebut ke dalam file Excel. Langkah-langkahnya, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada kebingungan untuk mengkonvert ke Excel, nanti saya jelaskan setelah ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonvert file PDF ke Excel. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang kebingungan dalam mengkonvert dari PDF ke Excel. Di sini saya akan contohkan cara mengkonvert file PDF ke Excel. Kita menuju pada file PDF yang sudah kami download. Di sini ada 3 file, ada file BKU, ada rekapitulasi yaitu BHM, modal, dan juga di sini rekap untuk belanja habis pakai. Di sini ada 3 file yang sudah kami download dan di sini sudah kami convert juga ke dalam bentuk file Excel. Bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan, silahkan bisa mengikuti langkah ini biar Bapak Ibu tidak kesulitan nantinya ketika mau mengkonvert dari file Excel ke dari PDF ke Excel. Kita menuju pada Chrome ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kita ketikkan di sini PDF ke Excel. Kita enter. Maka diarahkan pada menu pencarian mau menggunakan yang mana. Biasanya kami menggunakan I Love PDF Bapak Ibu. Tinggal diklik saja I Love PDF. Pertama kita pilih file PDF-nya dulu. Kita pilih misalkan ini adalah yang mau di convert ke Excel. Kita pilih dulu filenya, buku kas umum. Kita tunggu prosesnya selesai. Kita sudah selesai, kita pilih convert ke Excel. Kita tunggu sampai selesai untuk loadingnya. Ini cepat sekali Bapak Ibu, tidak terlalu lama. Ketika ini sudah selesai, maka di sini ada tombol unduh. Tinggal klik unduh saja Excelnya. Ketika diunduh, maka proses unduhnya sudah mulai berjalan. Bapak Ibu selanjutnya bisa ngeceknya di folder download, di folder Explorer-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Itu cara singkat lah, cara mudah untuk mengkonvert dari PDF ke Excel-nya Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut saja. Tadi sudah membuka file untuk template-nya. Ini masih kosong. Langkah pertama Bapak Ibu, sesuai dengan yang kami informasikan bahwasanya untuk yang di set ini membutuhkan data yang bersumber dari BKU atau buku kas umum yang bersumber dari Arkas. Untuk yang data BHP ini adalah rekap belanja habis pakai dan belanja modal. Nanti dimasukkan di sini semuanya. Bagaimana caranya? Kita langkahkan satu-satu. Kita buka file untuk Excel yang BKU dulu, biar tidak bingung Bapak Ibu. Kita buka, ini adalah file BKU yang bersumber dari Arkas. Kita enable dulu, biar bisa diedit Bapak Ibu. Langkah selanjutnya Bapak Ibu biar mudah, ini dihapus dulu. Ini ada beberapa tabel sesuai dengan yang sudah di-convert tadi Bapak Ibu ya. Ada 1, 2, dan 3 sesuai dengan datanya tadi, banyaknya data nantinya ketika di-convert. Langkah selanjutnya Bapak Ibu biar tidak bingung,
kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu untuk yang bagian kepalanya. Kita hapus. Cara menghapus seperti tadi Bapak Ibu ya. Tinggal diklik di bagian kiri. Kita geser sampai bawah, mana yang mau dihapus, kita seleksi. Kita klik kanan pada bagian kiri Bapak Ibu. Lalu pilih klik del. Nah, maka akan otomatis ke delete. Dalam BKU yang dibutuhkan, kita seleksi dulu mana kolom yang dibutuhkan dalam BKU ini. Yang kita tidak butuhkan kita hapus saja. Yang pertama yang tidak dibutuhkan yaitu kode kegiatan, ini tidak dibutuhkan Bapak Ibu. Cara menyeleksi seperti ini. Ini kita sama dengan yang tadi, kita pilih kolom. Ketika sudah keluar tanda panah seperti ini, kita geser sampai C. Ini kan B sama C. Ketika ini sudah diseleksi, mana lagi yang mau diseleksi untuk dihapus? Yang ini, penerimaan. Kita Bapak Ibu tahan untuk kontrol di keyboard, tahan, klik dulu, tahan, lalu klik kiri pada mouse pada ini. Ketika sudah muncul ini klik, ini klik juga, maka sudah keluar warna biru semuanya. Kalau sudah keluar warna biru, sudah diseleksi, pada yang sudah diblok, ketika sudah keluar tanda panah ini, tinggal diklik kanan Bapak Ibu, salah satunya, tinggal klik kanan, klik del. Maka seluruh data yang diseleksi tadi akan terhapus. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah diseleksi mana yang mau digunakan, langkah selanjutnya Bapak Ibu seleksi. Kolom tabel ini terletak pada satu kolom Excel apa tidak? Saya contohkan satu, misalkan tanggal. Oh, tanggal ini masuk dalam kolom A. Untuk kode rekening masuk dalam kolom B. Nomor bukti masuk dalam kolom C. Untuk uraian ini ada dalam dua kolom, D dan E. Bagaimana caranya? Kita seleksi lagi. Kita hapus yang kolom E. Intinya kolom yang sebelah kanan. Jadi seperti itu. Karena uraian ini ada dalam dua kolom, D dan E. Kita hapus yang E, yang sebelah kanan. Cara hapusnya sama. Tinggal klik blok. Sampai di sini kolomnya, tinggal klik kanan, tinggal klik del, maka akan kehapus. Kita klik dua kali ini, nah, biar ini keluar Bapak Ibu. Kalau misalkan ini sudah terseleksi semuanya terletak dalam satu kolom yang sama, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil data yang ada di BKU ini. Tinggal diklik saja, tinggal diblok. Cara ngebloknya Bapak Ibu bisa klik di sini, tahan sampai di bawah yang mana yang mau diblok, mana yang mau diambil. Bisa seperti itu. Caranya banyak sekali Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Intinya Bapak Ibu bisa ngeblok terus di copy, tinggal diklik kanan, copy atau Ctrl C. Lalu Bapak Ibu menuju pada template yang tadi. Oke, kita kopikan di set 1 untuk BKU. Kita kopikan di sini, kita klikkan dulu pada tanggal, klik kanan, di sini pilihnya paste yang ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu cepatnya bisa menggunakan pada keyboard Ctrl V. Maka semuanya akan keluar seperti ini. Yang bersumber dari BKU. Kita cek lagi BKU. Di BKU masih ada data lagi atau tidak yang belum masuk. Kita cek di tabel yang kedua. Oh, ternyata masih ada tabelnya. Kita seleksi lagi mana yang tidak dimasukkan. Oh, ternyata ini sama ini juga tidak dibutuhkan untuk di template. Tinggal klik kanan lagi, kita del lagi, maka akan sudah terseleksi. Kita copy lagi sama seperti yang tadi sampai bawah. Kalau misalkan banyak seperti ini, langkah cepatnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di sini dulu, lalu geser sampai paling bawah. Sampai di sini, ini kan sampai di sini yang mau di copy. Bapak Ibu klik tombol shift. Klik tombol shift pada keyboard, tahan, lalu klik kiri pada keyboard di sini. Nah, maka akan keblok semuanya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal di copy saja. Klik kanan copy pada yang di blok atau Ctrl C pada keyboard. Lalu menuju ke sini lagi, Bapak Ibu bisa pastekan di sini lagi Ctrl V. Nah, maka data-data yang ada di BKU semuanya akan masuk di sini. Ini data-data BKU sudah masuk di sini. Kita seleksi lagi Bapak Ibu. Seleksinya di sini. Karena untuk yang akan kita masukkan pada aplikasi Admin Boss itu hanya transaksinya saja, untuk di luar transaksi kita tidak perlu memasukkan, maka Bapak Ibu harus menyeleksi, harus menghapus data-data yang bukan dari transaksi. Caranya di sini Bapak Ibu tinggal pada tombol panah ke bawah ini Bapak Ibu ya, pada nomor bukti. Nah, pada nomor bukti ini ada tombol panah ke bawah, pilihnya di sini sort A to Z, biar dia ngurut dari A ke Z. Kita pastikan dulu, oh pasti untuk yang BBU ini, nomor bukti BBU ini pasti bukan transaksi ini, bukan transaksi belanja. Kita hapus. Cara hapusnya tinggal diklik ini pada kiri di baris, kita klik hapus barisnya. Caranya sama dengan yang tadi,
Kita klik pada baris pertama, kita tahan, klik kiri, geser ke bawah. Kita klik kanan pada yang diblok, kita hapus. Kita akan hapus. Ini semuanya transaksi, biarkan saja. Oke, kalau misalkan sudah transaksi ini masih ada, ini kosong, berarti ini pasti bukan transaksi belanja. Ini ada saldo, ada PPH, ada SSPD, PPH, ini semuanya dihapus. Bagaimana cara hapusnya? Caranya sama, tinggal diklik pada yang mau dihapus barisnya, bisa diklik kiri tahan sampai bawah, atau bisa klik dulu, terus digeser sampai bawah menggunakan kursor mouse. Ketika sudah nyampe bawah, di sini Bapak Ibu tinggal tekan tombol shift pada keyboard, tahan, lalu klik kiri pada mouse-nya Bapak Ibu. Tinggal klik kiri, maka akan ke blok. Tinggal klik kanan pada yang di blok di sini, kita lepas shift-nya, klik kanan, lalu pilih del, maka akan kehapus data yang tadi. Jadi seperti itu cara menghapusnya. Saya rasa untuk cara menghapus dan lain sebagainya Bapak Ibu sudah paham di Excel. Nah, ini sudah selesai untuk BKU-nya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal urutkan lagi saja sesuai dengan tanggal. Nah, tadi kan diurutkan berdasarkan nomor bukti, kita urutkan berdasarkan tanggal lagi, A ke Z. Jadi seperti itu. Ini mengurutkan berdasarkan tanggal. Tanggal 2 bulan 6 2021 dan lain sebagainya sampai di sini. 28/6/2021. Oke, kalau misalkan ini sudah selesai, untuk data-data yang ini Bapak Ibu biarkan saja dulu. Ini biarkan saja dulu. Soalnya begini, ada beberapa data yang memang tidak ada di dalam rekapan Arkas. Jadi Bapak Ibu seperti misalkan alamat toko, nama penerima jabatan dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa menginput nantinya sesuai dengan belanjaan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut saja pengisian data BHP. Jadi intinya gini, kalau Bapak Ibu sudah menginput semuanya sampai kolom uraian di sini sudah dimasukkan semua pada lewat BKU yang sudah ada dari Arkas, langkah selanjutnya Bapak Ibu mengisi data BHP. Jadi seperti itu. Kita close dulu untuk BKU-nya. Kita buka untuk yang tadi data belanja barang jasa sama modalnya. Bukan barang jasa maksudnya, mohon maaf. Ini habis pakai sama modalnya. Oke, kita Ctrl S, kita simpan. Khawatirnya nanti kena tutup, belum kesimpan. Oke, kita menuju pada file yang tadi untuk belanja modal dan belanja habis pakai. Kita buka semuanya. Sama seperti yang tadi, kita enable editing dulu. Yang ini juga enable editing biar bisa diedit. Ini adalah untuk barang habis pakai. Sama dengan yang tadi, seperti BKU, kita hapus dulu untuk bagian atasnya, di atas tabelnya. Kita tahan ya, seperti yang tadi, kita tahan sampai bawah, klik kanan, lalu del. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak perlu menyeleksi kolom. Di sini hanya menghapus ini untuk kolom tabel ini yang tidak terletak dalam kolom, satu kolom pada Excel. Untuk misalkan tanggal ini sudah masuk dalam kolom A. Untuk kode kegiatan ini ternyata ada dua. Ini kita hapus yang C. Biar nanti kopinya ke template enak. Kita hapus untuk yang C. Intinya kalau misalkan menghapus, ini hapus yang kolom yang sebelah kanannya. Kalau misalkan ini terletak dalam dua kolom Excel, kita klik kanan, kita hapus saja. Oke, jadi seperti itu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti semuanya terletak dalam satu kolom yang sama. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengcopy. Mulai dari sini, langsung yang pertama. Cara cepatnya gini, tinggal diklik yang paling atas pojok kiri atas. Bapak Ibu, selanjutnya kalau misalkan sudah nyampe bawah, klik tombol shift, tahan, lalu klik kiri pada mouse. Nah, biar dia bisa di blok seperti ini. Langkah selanjutnya klik kanan, copy. Kalau sudah di copy, kita menuju pada template yang tadi. Kita menuju pada data BHP, kita masukkan di sini pada tanggal pertama. Tinggal klik tanggal, Bapak Ibu tinggal Ctrl V. Nah, oke, saya jelaskan kenapa keluar peringatan seperti ini. Kita klik OK saja dulu. Kita menuju pada Excel yang tadi. Sekalian saya jelaskan. Di sini Bapak Ibu coba perhatikan pada bagian atas. Di sini ada kurung siku grup. Berarti artinya dalam set ini dijadikan satu grup pada tabel yang kedua. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu di sini karena di sini terletak dalam satu tabel 2, biar tidak jadi grup, Bapak Ibu tinggal diklik tabel 2,
Sudah kembali lagi pada tabel 1, maka di sini grupnya sudah hilang. Itu saja. Caranya itu saja. Cara mudahnya seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti itu, ini sudah di-copy, tinggal menuju pada file template yang tadi, kita Ctrl V, maka datanya sudah bisa di-copy seperti ini. Semuanya sudah lengkap. Ini untuk belanja habis pakai. Kalau habis pakai sudah selesai, kita menuju pada belanja modal, atau belanja aset. Nah, ini adalah belanja modal. Kita cari tabelnya. Ini tabel 2 belum ke tabel. Ini sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan konvertan yang tadi. Kadang-kadang berbeda. Oh ya, ini adalah tabel yang dibutuhkan hanya satu. Tinggal diklik saja. Kalau sudah diklik, tinggal klik copy. Nah, ini kan sampai sini, dari tanggal sampai realisasi, tinggal klik copy, Ctrl C atau klik kanan copy gitu saja. Lalu kita menuju pada import yang tadi, kita taruh paling bawah. Nah, di sini. Ctrl V. Maka data untuk yang belanja modal semuanya sudah ada di sini. Kalau misalkan sudah di copy seperti itu, kita langsung menuju kepada set 1 yang tadi. Ini masih kosong semuanya. Sebenarnya untuk data ini, data BHP, belanja habis pakai dan belanja modal, itu tujuannya untuk mengisi jumlah barang, beberapa jumlah barang dan harga satuan di sini. Caranya bagaimana cara menunjukkannya? Cara menampilkannya, klik dulu jumlah barang, lalu di sini arahkan kursor ini pada pojok kanan bawah sampai keluar tanda plus hitam seperti ini. Lalu klik 2 kali. Nah, sama untuk satuan ini nggak ada karena di Arkas tidak mencantumkan satuan pada reportnya. Yang ada itu jumlah barang sama harga satuan saja. Sama caranya seperti ini, tinggal diklik saja pada pojok kanan bawah sampai keluar tanda plus yang awalnya putih menjadi hitam seperti ini. Tinggal diklik 2 kali, maka keluar untuk nominalnya. Nominalnya ini sesuai dengan yang tadi di sini. Kenapa ini tidak keluar semuanya? Karena pada Arkas, seperti misalkan contoh nasi kotak ini kan tidak ada. Nasi kotak itu ternyata di Arkas dia kedeteksi bukan belanja habis pakai. Seperti contoh lagi belanja perjalanan ini tidak termasuk dalam belanja habis pakai atau belanja modal. Jadi di situ pada daftar ini dia tidak ada. Jadi Bapak Ibu harus mengisi manual satu-satu untuk yang di sini. Yang kosong-kosong ini Bapak Ibu tugasnya hanya mengisi yang kosong-kosong. Begitu pula dengan satuan. Seandainya di Arkas itu ada report yang mencantumkan satuan, otomatis di sini bisa kami munculkan satu-satu semuanya otomatis. Tapi karena di Arkas itu belum ada untuk menampilkan satuan, sehingga di sini Bapak Ibu bisa menginputkan sesuai dengan yang di Arkas. Diketikkan di sini. Oke, saya contohkan misalkan untuk nasi kotak. Nasi kotak ini misalkan mau beli 20 misalkan. Satuannya misalkan box. Harga satuannya per boxnya 20.000. Jadi seperti itu saja. Jadi cara nginputnya seperti ini. Untuk kertas HVS di sini satuannya rim, folio, fotokopi misalkan ini lembar. Satuannya lembar. Paku sekrup misalkan box misalkan. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya semuanya harus diisi. Kayak perjalanan ini orang per kegiatan misalkan. Oh, jumlah barangnya, mohon maaf. Jumlah barangnya misalkan ini 20 orang misalkan, atau 10 orang saja. 10 orang dalam satu kegiatan. Orang per kegiatan. Per orangnya berapa? Misalkan per orangnya 150.000 misalkan. Nah, seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti bisa mengisi mulai dari satuan semuanya diisi, terus ini yang kosong-kosong semuanya diisi sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika ini sudah ngisi sampai di sini selesai. Nah, sampai di sini selesai. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi identitas toko. Identitas toko ini sesuai dengan Bapak Ibu belanjanya di mana. Nah, misalkan saya kasih contohnya satu saja. Misalkan kertas HVS di sini untuk nama tokonya beli di Berkah Jaya misalkan. Nah, alamat tokonya Jalan Bareng Raya misalkan, Bapak Ibu ya. Nama penerimanya siapa? Misalkan Yusuf misalkan. Terus jabatan penerimanya di sini dia sebagai apa? Misalkan sebagai pemilik misalkan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Jadi semuanya seperti itu, mulai dari toko terus seperti ini. Coba Bapak Ibu perhatikan pada mulai dari paku sekrup sampai di sini lampu pijar. Ini kalau kita cek nomor rekeningnya sama
sama nomor buktinya sama. Jadi dipastikan ini terletak dalam satu toko yang sama. Pasti seperti itu. Oke, kita contohkan misalkan yang ini ya. Jadi misalkan ini belinya di Basmalah. Misalkan nama tokonya Basmalah, alamat tokonya di mana? Jalan Kasin Jaya, nama penerimanya Ibrahim misalkan. Jabatan penerimanya ini pimpinannya misalkan. Udah, karena ini dalam satu toko yang sama, otomatis di sini pasti sama. Kita blok saja sampai sini, kita copy, Ctrl C, lalu kita blok sampai mana? Oh, ternyata sampai pijar ya, lampu pijar. Kita blok di sini sampai lampu pijar, lalu Ctrl V, maka semuanya akan otomatis terisi. Jadi seperti itu. Soalnya di sini ketika nomor buktinya sama, nomor bukti sama nomor rekening sama, ini dipastikan dalam toko yang sama. Jadi seperti itu. Jadi di sini nama tokonya juga wajib sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Cara mempersiapkan untuk template import transaksinya seperti itu Bapak Ibu. Kita kerjakan dulu sampai selesai. Saya contohkan template import transaksi ini yang sudah selesai. Saya tunjukkan dulu. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh template import transaksi yang sudah diisi penuh. Mulai dari tanggal, kode rekening, nomor bukti, sampai di sini jabatan penerima untuk identitas tokonya. Semuanya sudah terisi seperti ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada beberapa yang memang kami sengaja kosongi. Coba kita perhatikan mulai dari atas, seperti misalkan perjalanan dinas. Ini belum kami contohkan tadi. Oke, pada perjalanan dinas di sini ada nama toko, alamat, nama jabatan, nama penerima sama jabatan penerima. Di sini karena ini merupakan perjalanan dinas untuk internal, orang-orang internal dari sekolah tersebut, maka otomatis nama tokonya kan nggak ada, karena di sini bukan berupa barang, tapi di sini berupa transport lah untuk perjalanan, jasa ya, untuk perjalanannya. Nama tokonya tidak ada, dikosongnya juga nggak masalah, dikasih kosong seperti ini juga nggak masalah Bapak Ibu, dikasih strip juga nggak masalah. Jadi seperti itu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terus nama penerimanya di sini Bapak Ibu sesuai dengan yang misalkan yang mewakili atau apa. Nah, misalkan seperti itu, nama penerimanya Suhada misalkan, jabatannya sebagai apa? Kepala sekolah misalkan. Jadi seperti itu, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti contoh lagi di sini ada honor pendataan dapodik misalkan, sama. Di sini nama tokonya tidak ada, alamat tokonya juga tidak ada, karena di sini bukan berupa barang yang ada tokonya kan gitu. Nama penerimanya misalkan Bapak Dendi, dia sebagai jabatannya operator dapodik. Jadi seperti itu, sama yang di bawahnya ini juga gitu. Ada Erwina Harefa dan lain sebagainya. Ini semuanya pada alamat nama toko dan alamat toko kosong. Bisa dikosongi atau bisa di strip seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini mungkin contoh untuk data template yang bisa kita import ke aplikasi nantinya. Selanjutnya pada video tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan transaksi, mulai dari transaksi melalui import ataupun melalui penginputan manual. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti secara lengkap mulai dari awal hingga akhir, sehingga Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara pengoperasian aplikasi Admin Boss ini. Terima kasih. Dalam video tutorial sebelumnya sudah kami jelaskan bagaimana cara mempersiapkan data Excel atau template dalam bentuk file Excel yang bisa nantinya diimport ke dalam aplikasi Admin Boss ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan transaksi. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya ada dua jenis penginputan dalam transaksi ini. Bisa menggunakan fitur import dan bisa menggunakan input transaksi secara manual dalam aplikasi ini. Memang kami sarankan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Arkas, memang kami sarankan sudah tidak menggunakan fitur input manual lagi, tapi menggunakan fitur import. Bapak Ibu dengan fitur import di sini tidak perlu menginput manual lagi. Bapak Ibu tinggal mengimport data yang bersumber dari Arkas, maka otomatis datanya akan masuk di sini Bapak Ibu. Untuk input transaksi secara manual di sini bagi Bapak Ibu yang memang masih belum menggunakan aplikasi Arkas, atau ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu akhirnya. Kalau misalkan mau menggunakan input transaksi secara manual silakan. Kalau misalkan mau menggunakan fitur import untuk transaksi silakan. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Oke.
Sekarang saya akan jelaskan dulu, yang pertama saya akan jelaskan dulu untuk input transaksi secara manual terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mengikuti secara lengkap pada video tutorial kali ini. Kita klik untuk input transaksi. Ini adalah input transaksi secara manual. Pertama, Bapak Ibu bisa pilih jenis transaksinya terlebih dahulu. Yang pertama, misalkan Bapak Ibu mau transaksi untuk tunai atau melalui bank, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan saya contohkan untuk yang tunai. Tanggal transaksinya kapan? Misalkan tanggal transaksinya di hari ini. Untuk default tanggal transaksi ini, kami default untuk tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 Oktober. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengubahnya, silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Akan tetapi, kami sarankan untuk penginputan transaksi manual ini, kami sarankan Bapak Ibu tanggalnya wajib ngurut. Kalau misalkan tidak ngurut, maka nanti akan berdampak pada nomor bukti transaksi. Oke, nanti setelah ini saya akan jelaskan. Oke, misalkan saya contohkan di sini tanggal 22. Jenis belanjanya apa? Misalkan saya mau belanja untuk belanja barang jasa. Barang jasanya apa? Misalkan saya contohkan untuk ada 3 jenis belanja. Yang pertama itu belanja barang persediaan, jasa pemeliharaan, dan perjalanan. Misalkan saya contohkan untuk barang persediaan. Kode rekening rincian objek belanjanya tinggal memilih saja. Misalkan saya mau melakukan untuk cetak dan penggandaan. Uraiannya ini sesuai dengan pilihan kode rekening yang di sini. Bapak Ibu bisa merubahnya. Misalkan untuk belanja apa? Misalkan belanja penggandaan, misalkan penggandaan soal. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini tinggal memilih saja. Di sini tombol untuk klik menambahkan rincian objek belanja. Misalkan mau dirincikan. Misalkan untuk transaksi ini kita tidak rincikan lagi, tidak ada rinciannya lagi. Nanti saya akan jelaskan untuk fitur ini. Oke, untuk penggandaan soal ujian di sini mau menggandakan berapa volumenya? Misalkan volumenya 100, satuannya misalkan lembar, harga satuannya misalkan Rp500. Maka jumlahnya itu 50.000. Belanja di toko mana? Nah, Bapak Ibu, ini kan tokonya masih kosong nih. Bapak Ibu bisa menambahkan toko di sini. Klik tambah toko. Nama penerimanya siapa? Misalkan Ibrahim. Nama tokonya apa? Misalkan Berkah Jaya. Jabatannya apa? Penerimanya ini misalkan pemilik toko. Misalkan. Alamat tokonya di mana? Jalan Bayangkara, misalkan nomor 11. Tinggal klik simpan saja, maka otomatis tokonya ada di sini, data tokonya. Kita close saja, kita pilih sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kita klik simpan, maka otomatis akan tersimpan. Tanggal 22 Oktober 2002 ada transaksi seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya saya contohkan satu lagi. Ini misalkan saatnya untuk belanja tunai. Oke. Kita contohkan tanggal. Oke, ini saya contohkan bagaimana efeknya ketika Bapak Ibu menginputnya tidak sesuai dengan urutan tanggal. Saya contohkan tanggal 21. Ini belanja barang jasa misalkan. Belanja barang jasa juga. Misalkan saya contohkan untuk benda pos misalkan. Benda pos di sini saya butuh belanja untuk benda pos. Benda pos di sini misalkan saya contohkan materai. Mau beli materai saja misalkan. Volumenya mau beli 20 lembar. Per lembar satuannya, ini satuannya lembar, harga satuannya 10.000. Materai 10.000 misalkan, materai 10.000. Harga satuannya 10.000, jumlahnya ini totalnya 200.000. Belinya di mana? Misalkan mau ditambahkan, silakan. Misalkan beli di toko luar, di toko ini juga misalkan silakan. Kita klik simpan, kita klik OK, maka akan seperti ini. Nah, coba diperhatikan di sini Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu penginputannya tidak berdasarkan tanggal, maka di sini nomor buktinya tidak urut, karena di sini nomor buktinya urut berdasarkan tanggal. Ya, seperti itu. Tanggal 21 di sini BBU 02, tanggal 22 ini BBU 01. Sehingga kami sarankan Bapak Ibu, kalau misalkan mau menginput manual di aplikasi ini, Bapak Ibu wajib menginputkan secara urutan berdasarkan transaksi. Jadi seperti itu. Karena untuk nomor bukti ini akan tersimpan otomatis ketika Bapak Ibu menambahkan transaksi. Oke. Di sini Bapak Ibu coba diperhatikan di bagian samping kanan ada 3 tombol. Ada tombol edit, tombol hapus, sama tombol rincian. Untuk tombol edit ini misalkan Bapak Ibu mau edit. Untuk tombol hapus di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau menghapus transaksi. Tombol yang terakhir di sini adalah untuk menampilkan rincian bagi transaksi yang ada rinciannya.
Untuk transaksi yang tidak ada rinciannya akan keluar seperti ini. Mohon maaf, transaksi ini tidak memiliki rincian. Oke, nanti saya akan jelaskan tambahkan transaksi yang ada rinciannya seperti apa. Oke, untuk yang transaksi ini, jadi tadi saya hanya contohkan saja, kita hapus saja. Sekalian saya praktekkan bagaimana cara untuk tombol hapus. Kita klik yes saja, maka otomatis akan terhapus. Kita tambahkan pada transaksi yang kedua. Kita pilih yang tunai lagi, tanggalnya sama, misalkan tanggal 22, belanja barang jasa, kita barang persediaan, kita pilih untuk belanja alat tulis kantor. Nah, misalkan untuk alat tulis kantor, kita misalkan tidak mau edit, silakan. Biarkan saja seperti ini, sesuai dengan defaultnya. Kita tambahkan rincian, karena alat tulis kantor itu banyak misalkan rinciannya. Kita tambah, misalkan yang pertama, kertas HVS 70 gram. Mau beli berapa? Misalkan mau beli 2 rim. Kesatuannya rim, harga satuannya 50.000. Tinggal klik simpan, oke, maka di sini akan otomatis keluar. Misalkan mau edit, tinggal klik edit, misalkan mau hapus, tinggal klik hapus saja. Oke, yang kedua misalkan bolpen. Mau beli 2 pak misalkan. Ini harganya per paknya 25.000, tinggal klik simpan lagi. Yang ketiga misalkan pensil. Mau beli 3 pak 20.000 misalkan per paknya. Kita klik simpan saja, maka di sini ada 3. Kalau sudah, tinggal klik close saja, otomatis masuk di sini Bapak Ibu ya. Untuk jumlahnya, kita pilih tokonya, cara menambahkan toko sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Kita pilih misalkan toko ini hanya contoh saja, tinggal klik simpan, klik OK, maka otomatis akan keluar seperti ini. Ini akan ngurut, jadi seperti itu. Habis BPU01, ini BPU02. Ini Bapak Ibu, coba diperhatikan di sini jumlah barang satuan, harga satuan ini tidak muncul. Kenapa? Karena pada transaksi ini ada rinciannya. Sehingga kan jumlah barangnya berbeda pasti setiap barang. Satuannya juga berbeda, harga satuannya juga berbeda. Ketika ini dimasukkan, maka otomatis nanti tidak akan sinkron, tidak sama. Jadi, bagi transaksi yang di sini tidak tersedia ini berarti ini transaksi yang ada rincian. Bagaimana cara menampilkan rinciannya? Di sini ada tombol untuk rinciannya. Nah, maka kita cek untuk rinciannya apa saja. Oh, ada kertas HVS, ada bolpen, ada pensil, seperti itu. Kita close saja. Misalkan mau edit, tinggal diklik edit saja, tombol edit. Mana yang mau edit, tinggal klik simpan lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan transaksi secara manual. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada fitur lagi, ada fitur pencarian. Misalkan Bapak Ibu mau melakukan pencarian, misalkan saya mau mencari untuk alat tulis kantor misalkan. Nah, maka ketika diklik tulis akan keluar untuk yang transaksi yang tulis ini seperti ini. Oke, itu Bapak Ibu ya untuk bagaimana cara menginput transaksi secara manual pada aplikasi ini. Yang kedua, saya akan jelaskan juga bagaimana cara import transaksi. Nah, melalui kita menambahkan transaksi melalui import. Bagaimana caranya? Tinggal klik import transaksi. Oke, kita ikuti Bapak Ibu ya. Yang pertama, ketika klik import transaksi, maka diarahkan pada menu untuk import transaksi. Yang pertama, pilih dulu file yang mau diimport. Klik pilih. Lalu kita pilih mana file yang mau dipilih, yang mau diimport. Ini misalkan. Nah, oke, kita klik 2 kali. Lalu di sini ada 2 jenis pilihan import. Yang pertama menambahkan transaksi baru, yang kedua yaitu menghapus transaksi lama. Kalau misalkan mau menambah transaksi baru, maka otomatis transaksi sebelumnya ini tidak kehapus. Maka menambahkan di bawahnya Bapak Ibu ya. Menambahkan di bawahnya di sini. Ketika Bapak Ibu mau menghapus transaksi yang lama dengan hanya ini saja, maka menghapus transaksi lama. Misalkan saya contohkan untuk menghapus transaksi yang lama. Bagaimana caranya? Tinggal klik import. Kalau misalkan sudah dipilih dua-duanya, klik import. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini untuk proses import, untuk lamanya menyesuaikan dari banyak transaksi atau banyak inputan yang Bapak input di yang ada di file Excel yang tadi. Jadi semakin banyak datanya, otomatis semakin agak sedikit lama untuk proses importnya. Kita tunggu saja sampai selesai untuk proses importnya. Baik Bapak Ibu, di sini untuk importnya sudah selesai. Kalau misalkan dalam file Excel-nya di sini tidak ada masalah, maka nanti akan keluar peringatan import transaksi berhasil. Berarti untuk import transaksinya ini berhasil sesuai dengan data yang sudah diinputkan tadi di Excel-nya. Kita klik OK saja, maka semua data yang Excel yang sudah diinputkan tadi akan masuk di sini. Ini tampilannya sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga masih bisa mengedit, bisa menghapus, bisa menampilkan rinciannya. Oke, di sini apa saja rinciannya, tinggal klik rinciannya. Ini rinciannya. Untuk rincian yang ini seperti yang saya jelaskan tadi, transaksi yang tidak ada jumlah barang, satuan dan harga satuannya, berarti dia transaksi ada rinciannya. Tinggal klik rinciannya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini juga ada rinciannya, tinggal diklik rinciannya apa saja. Ini juga ada rinciannya, tinggal diklik. Ini rinciannya banyak sekali, sesuai dengan file Excel yang sudah tersedia. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kebingungan, kira-kira untuk rincian ini dapatnya dari mana? Padahal ini kan bersumber dari import datanya. Jadi seperti ini, saya jelaskan dulu. Untuk aplikasi ini langsung bisa mendetek kira-kira belanja apa saja yang dia memang terletak dalam satu kwitansi yang sama dan belanjanya di toko yang sama. Jadi seperti saya contohkan satu saja. Dalam kita menuju pada file import yang tadi, kita buka saja dulu biar lebih jelas. Saya contohkan satu, misalkan coba Bapak Ibu kita cek seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kita coba cek, ini kode rekening dan nomor buktinya sama. Pada nomor buktinya di sini BPU05, untuk kode rekeningnya di sini 0031. Otomatis ini bisa dipastikan untuk transaksi ini terletak dalam satu kwitansi yang sama. Ini adalah rinciannya. Terus untuk 0031 ini merupakan belanja apa? Ini termasuk dalam kode rekening belanja untuk belanjanya yaitu alat listrik. Untuk yang 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan rincian dari alat listriknya. Nah, alat listriknya apa saja? Paku, sekrup, saklar, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Aplikasi kami ini bisa mendetek sampai seperti itunya. Oke? Dan fungsinya ini nanti akan berfungsi ketika mau mencetak untuk surat pesanan, terus berita acara serah terima dan lain sebagainya. Kita tunjukkan nantinya. Oke, kita cocokkan dengan yang ada di aplikasi Bapak Ibu ya. Oke, kita coba cek di sini. Ini kan masih kosong Bapak Ibu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagi yang jumlah barang satuan dan harga satuannya ini kosong, berarti dia ada rincian belanjanya. Coba kita cek di sini. Ini BPU 05. Ini untuk kode rekeningnya 0031. Kita bandingkan di sini. Sama, BPU05 sama 0031. Di sini masuk belanja apa? Ternyata di sini kedeteksi belanja alat listrik. Nah, di sini kan ada 6 rincian nih, ada paku sekrup, ada saklar dan lain sebagainya. Di sini bagaimana cara melihatnya? Di sini Bapak Ibu bisa melihat pada rinciannya. Ada paku sekrup, saklar, sampai di sini lampu pijar. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, berarti nanti notanya kwitansinya yaitu untuk belanja alat listrik. Apa saja rinciannya nanti akan terinci pada faktur barang. Faktur barangnya apa saja? Yaitu sesuai dengan rincian yang ada di sini. Jadi seperti itu. Oke, itulah tadi Bapak Ibu cara melakukan penambahan transaksi pada aplikasi AdminBoss. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan import transaksi, yang kedua menggunakan input transaksi secara manual pada aplikasi ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk input transaksi. Selanjutnya kami akan jelaskan bagaimana cara mencetak report atau laporan yang bersumber dari input transaksi yang tadi. Bapak Ibu bisa mengikuti secara lengkap pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak report atau laporan. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menginput transaksi di dalam aplikasi AdminBoss di sini. Selanjutnya ketika sudah menginput transaksi, Bapak Ibu bisa melakukan pencetakan atau melakukan penyimpanan data dalam bentuk file Excel, PDF, dan Word dalam aplikasi AdminBoss ini. Kita langsung saja menuju ke menu report dan laporan. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada 9 report atau laporan yang Bapak Ibu bisa mencetak secara otomatis. Pertama saya jelaskan dulu untuk kwitansi bagaimana cara mencetaknya. Kita klik saja kwitansi. Di sini juga ada pencarian, fitur pencarian. Misalkan mau mencetak beberapa pencarian sesuai mencetak beberapa laporan sesuai dengan pencarian yang dibutuhkan. Misalkan mau mencetak POPMI misalkan. Mencari untuk transaksi POPMI. Nah, di sini banyak sekali POPMI. Tinggal dicetak saja mana yang mau dicetak. Oke, seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu kami urutkan untuk transaksi di sini kami urutkan berdasarkan nomor bukti. Nah, di sini kami urutkan berdasarkan nomor bukti Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu misalkan saya praktekkan satu mau mencetak untuk kertas HVS folio yang pertama. Di sini pada tanggal 2/06. Tanggal 2 bulan 6 2021. Tinggal diklik saja tombol yang ada di sebelah kanan cetak. Di sini sebelum mencetak kwitansi ada pilihan tanggal nota. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami.
Untuk pilihan tanggal nota, memang sengaja di sini kami berikan defaultnya sama dengan tanggal transaksi, yaitu 02 bulan 6 2021. Kenapa? Karena untuk transaksi sekolah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, sekolah belanja sebelum adanya dana BOS. Itu yang pertama nih. Misalkan saya contohkan, dana BOS cair di bulan Maret, padahal di Januari Bapak Ibu sudah melakukan belanja. Bisa saja seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melakukan belanja setelah dana BOS cair. Misalkan dana BOS cair di bulan Maret tanggal 2 misalkan, dan Bapak Ibu belanja di tanggal 3-nya misalkan. Nah, itu seperti itu bisa. Jadi ada dua kemungkinan, sehingga kami harus mencantumkan nota. Kadang-kadang nota itu tidak sama dengan tanggal pembayarannya. Oke, saya contohkan salah satu misalkan. Oke, yang pertama misalkan saya contohkan untuk belanja kertas HVS di sini, dia belanjanya bukan di tanggal 6, tapi di tanggal 5 misalkan. Pelunasannya tapi di tanggal 6. Caranya bagaimana? Tinggal klik cetak, tanggal notanya untuk tanggal belanjanya misalkan di bulan 5 tanggal 11 misalkan, 11 Mei 2021. Tinggal klik cetak, maka kita tunggu untuk proses pencetakan dari kwitansi tersebut. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini adalah format kwitansinya. Format kwitansinya di sini mulai dari nomor telah terima dari SD mana, uang sejumlah berapa, untuk pembayaran apa. Di sini 220.000. Coba diperhatikan di sini lunas bayarnya itu 0206. Ini dibayarnya. Untuk Malang di sini 1105 ini adalah tanggal untuk belanjanya. Nah, penerimanya siapa? Ini atas nama tokonya, Muhammad Ibrahim. Ini adalah tokonya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang pertama pada format ini, laporan di sini, Bapak Ibu bisa mencetak langsung. Tinggal diklik print di sini. Nah, ketika diklik print, Bapak Ibu tinggal memilih printer yang mau digunakan, tinggal klik print saja, maka otomatis kwitansi ini bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan Bapak. Atau Bapak Ibu bisa untuk mengekspor. Dalam mengekspor di sini, misalkan mau mencetak dalam bentuk, misalkan mau menyimpan dalam bentuk Excel, PDF atau Word, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan tersimpan untuk kwitansi ini dalam bentuk file Excel, PDF maupun Word. Jadi seperti itu. Oke, kita close dulu. Kita tunjukkan yang lain dulu. Misalkan ini yang ada rinciannya tadi. Misalkan saya contohkan untuk yang ini Bapak Ibu ya. Untuk yang ini saya contohkan untuk tanggal notanya sama dengan tanggal transaksinya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan tanggal nota sama dengan tanggal transaksi, maka tanggal notanya ini dibiarkan saja, tidak perlu diganti. Tinggal langsung cetak, maka otomatis di sini akan keluar nomornya berapa, telah terima dari siapa, terus di sini adalah terbilangnya berapa, di sini penerimanya siapa, atas nama siapa, dan di sini lunas bayarnya 0206/2021, dan untuk notanya juga sama, yaitu 0206/2021. Jadi seperti itu. Itu bedanya antara tanggal nota dan tanggal pelunasan atau tanggal transaksi Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan cetak kwitansi yang lain, maksudnya laporan yang lainnya, caranya sama seperti itu. Tinggal dicetak semuanya, maka otomatis semuanya sudah selesai Bapak Ibu, tidak perlu melakukan apa-apa lagi, penginputan apa lagi. Kita close untuk kwitansi, kita menuju pada surat pesanan. Surat pesanan misalkan saya contohkan yang transaksi yang kedua. Oke, ini transaksinya 0206. Saya contohkan, klik cetak. Di sini ada pilih tanggal surat pesanan. Biasanya kan sekolah itu melakukan pesanan terlebih dahulu atas barang yang mau dibelanjakan tadi. Otomatis di sini surat pesanan ini sebelum tanggal transaksi. Misalkan tanggal transaksinya tanggal 2, ini dibelanjakan surat pesanannya dibuat tanggal 1 misalkan. Misalkan saya contohkan seperti itu. Oke, tinggal klik cetak saja, maka surat pesanannya seperti ini. Dari siapa, kepada siapa, perihalnya ini. Pembelian, fotokopi folio, dan kuarto. Ini apa saja uraiannya seperti itu. Sesuai dengan format surat pesanan yang ada. Ini bisa dicetak atau bisa diekspor ke dalam Excel, PDF, maupun Word. Begitu pula dengan yang lain, mau mencetak yang lain, caranya sama. Surat pesanannya kapan, misalkan tanggal 1, misalkan. Ini untuk belanja apa? Nasi kotak misalkan. Nasi kotak dan aqua botol, misalkan surat pesanannya tanggal 1 Juni. Maka seperti ini. Untuk perihal pembelian nasi kotak dan aqua botol, ini uraiannya ini saja, terus tanggal tanda tangan untuk kelas sekolah. Oke, surat pesanannya seperti itu. Bagaimana dengan yang ada rinciannya? Saya contohkan tadi yang ada rinciannya itu yang listrik ini. Ini surat pesanannya misalkan saya contohkan tanggal 30 Mei misalkan. Tanggal 30 Mei ini hari Minggu. Misalkan tanggal 29. Klik cetak, maka surat pesanannya seperti ini.
Surat pesanan untuk pembelian belanja alat tulis kantor, kegiatan kantor alat listrik. Apa saja rinciannya? Oh, paku sekrup 4 pak, saklar 12 buah, stop kontak 11 buah, dan lain sebagainya. Maka akan keluar seperti ini. Ini adalah contoh fungsi untuk rincian yang tadi, biar terinci semuanya apa saja rinciannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada faktur barang. Ini surat pesanan sudah selesai. Selanjutnya faktur barang. Nah, faktur barang seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana caranya? Ini adalah untuk melampirkan kwitansi yang tadi, kira-kira apa saja rinciannya, kan seperti itu. Oke, faktur barang di sini sesuai dengan tanggal nota yang tadi. Misalkan tanggal notanya untuk yang ini sama dengan yang tanggal transaksinya, maka seperti ini. Faktur barang ini adalah memuat daftar rincian barangnya apa saja. Nah, di sini hanya satu kertas HVS folio saja. Saya contohkan juga yang ada rinciannya ini. Ini faktur barangnya sesuai dengan tanggal transaksinya, misalkan tanggal transaksinya, maksudnya datangnya barang ini ya, tanggal notanya sesuai dengan tanggal nota. Oke, tanggal 31 tanggal notanya. Ini adalah faktur barang untuk pembelian yang tadi, belanja yang ini, faktur barangnya. Nah, paku sekrup dan lain sebagainya. Ini adalah untuk faktur barangnya. Oke, tinggal di close saja. Yang selanjutnya yang keempat di sini ada bukti kas pengeluaran atau A2. Di sini juga ada fitur pencarian. Saya contohkan langsung untuk misalkan nasi kotak ini misalkan. Saya contoh, ini tanggal nota sama dengan yang kwitansi yang tadi, tanggal notanya bisa saja berbeda dengan tanggal pelunasannya. Saya contohkan misalkan ini tanggal notanya tanggal 18 Mei. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan kwitansi yang tadi. Kalau kwitansi itu kan tidak mencantumkan pajak. Kalau ini saya contohkan untuk belanja nasi kotak misalkan kena pajak apa saja. Oh, ternyata di sini kena SSPD sama kena PPN 11% misalkan. Maka kalau misalkan lebih dari 2 pajak maka tinggal dicentang. Dan ini yang perlu menjadi catatan, untuk centang ada pajak ini, misalkan yang bayar pajak itu adalah sekolah. Kalau misalkan yang bayar pajak adalah toko atau warung, Bapak Ibu tidak perlu mencentang ada pajak. Ini khusus untuk sekolah yang melakukan pembayaran pajak. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal dicentang saja, mana yang ada pajaknya tinggal klik cetak. Jadi seperti itu. Maka seperti ini, bukti kas pengeluaran. Mulai dari telah terima dari siapa, sampai di sini terbilangnya berapa, lunas bayarnya kapan, terus notanya kapan, Malang 18.05.2021 berbeda dengan tanggal pelunasannya. Maka di sini akan keluar besaran pajaknya yang berbeda. Yang pertama di sini ada PPN 51 sekian, SSPD sebesar 52. Jadi seperti itu, otomatis akan keluar untuk nominal pajaknya. Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi untuk pajaknya, karena otomatis terhitung seperti itu. Untuk alat listrik misalkan, tinggal diklik saja, ini tanggal notanya misalkan berbeda dengan tanggal pelunasannya, tanggal 25. Kena pajak apa? PPN 11%, tinggal cetak saja. Ini adalah untuk belanja alat listrik, seperti yang tadi dijelaskan yang ada rinciannya. Ini untuk PPN-nya 299 sekian, seperti itu. Oke, kita close saja, kita kembali. Kita lanjut pada format selanjutnya, ada surat pesanan. Nah, surat balasan, maaf. Surat balasan di sini yang biasanya dibuat oleh toko, pihak toko untuk menindaklanjuti surat pesanan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, misalkan saya contohkan pertama kertas HVS nih misalkan. Oh, misalkan satu ini dulu, alat tulis kantor. Oke, saya contohkan satu. Surat balasannya ini kapan? Nah, surat balasannya ini misalkan ini belanjanya tetap sesuai dengan tanggal transaksinya itu tanggal 2 bulan 6. Tanggal 2 bulan 6, surat balasannya misalkan pada tanggal 31. Surat pesanannya tepatnya tanggal 29. Dia pesanan tanggal 29 Mei, surat balasannya tanggal 31. Tanggal transaksinya sesuai dengan tanggal 2 bulan 6. Jadi seperti itu. Kita klik cetak lagi. Surat balasannya seperti ini, surat balasannya. Oke. Seperti ini sehubungan dengan surat pesanan. Ini surat pesanannya tanggal ini, rinciannya seperti ini. Oh, ada tinta printer, tinta refill, penjepit dan lain sebagainya. Ini adalah daftar barangnya. Jadi seperti itu. Untuk yang lain pun juga sama. Untuk surat balasannya, yang pertama pilih surat balasannya tanggal berapa, misalkan tanggal 1. Terus ternyata di sini untuk surat pesanannya tanggal 11, tanggal 10 misalkan, tanggal 10 surat pesanannya, tanggal 11 untuk surat balasannya dari pihak toko. Jadi seperti ini untuk surat balasannya. Ini bisa dicetak ataupun bisa diekspor ke PDF, Excel, dan Word. Oke, untuk surat balasan sudah selesai. Langkah selanjutnya ini untuk berita acara pemeriksaan barang. Oke, sama
caranya juga masih sama dengan laporan-laporan sebelumnya. Misalkan ini kertas folio. Tanggal pemeriksaannya ini berarti tanggal datangnya barang. Sama halnya dengan tanggal nota lah anggapannya. Misalkan dia tanggal 31. Dia pesanannya tanggal berapa? Tanggal pesanannya misalkan tanggal 29. Diperiksanya dia datangnya tanggal 31. Tinggal klik cetak, maka seperti ini untuk berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang. Mulai dari di sini yang memeriksa siapa sebagai pihak pertama, terus tokonya adalah data tokonya adalah pihak yang kedua, rincian barangnya apa saja. Oke, seperti itu. Coba kita cek untuk yang ada rincian barangnya. Ini tanggal pemeriksaannya tanggal 25 misalkan. Ini untuk surat pesanannya tanggal 25 misalkan. Klik cetak saja, maka di sini adalah untuk berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang. Ini adalah identitas untuk dari pihak sekolah, ini adalah identitas dari toko sebagai pihak kedua. Ini adalah rincian dari barang yang dilakukan pemeriksaan. Ada tinta refill dan sebagainya, yaitu belanja ATK dengan rincian seperti ini. Oke. Itu untuk cetak rincian berita acara pemeriksaan barang. Selanjutnya ada surat perintah kerja atau SPK, sama dengan yang sebelumnya. Di sini ada yang pertama misalkan untuk alat listrik lah misalkan. Tanggal SPK di sini adalah tanggal sesuai dengan surat pesanan. Surat pesanannya kapan? Ini sekolah lebih paham sih dibandingkan dengan saya. Yang kedua di sini adalah tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian di sini selesainya atau barangnya itu kapan datangnya kan begitu. Sesuai dengan tanggal nota lah intinya seperti itu di sini. Tanggal notanya itu misalkan tanggal 29 untuk tanggal penyelesaiannya. Klik cetak, maka SPK-nya seperti ini. Paket pekerjaannya apa, kegiatan pengadaan, belanja untuk alat listrik, nomor SPK-nya, tanggal SPK-nya, waktu pekerjaannya ini, waktu penyelesaiannya ini, 29.05.2021. Terus apa saja rincian barangnya? Rincian barangnya seperti ini. Dan ini ada peringatan nilai pesanan sudah termasuk PPN dan ongkos kirim. Jadi ini sudah bersih termasuk ongkos kirim. Jadi di sini kita umpamakan PPN-nya adalah 0, biaya pengirimannya 0 karena sudah termasuk di sini, tidak terhitung di sini. Di sini juga ada sudah tanda tangan kepala sekolah. Di sini ada penyedia dari pihak Berkah Jaya. Ini ada nama tokonya dan di sini adalah untuk petugasnya atau karyawan yang menangani untuk pekerjaan ini. Jadi seperti itu. Oke, kita close saja. Untuk cetak-cetak yang lain caranya sama Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada surat hasil pemeriksaan. Yang pertama untuk hasil pemeriksaan untuk alat listrik misalkan. Sini tanggal pemeriksaannya atau tanggal barangnya datang atau tanggal nota lah anggapannya. Tanggal notanya misalkan tanggal 17, tanggal pesanannya misalkan tanggal 14 misalkan. Tinggal klik cetak, maka di sini adalah surat hasil pemeriksaannya. Mulai dari nomor, di sini untuk nomor berdasarkan surat pesanannya nomor berapa, nama pekerjaannya apa. Terus ini adalah identitas dari sekolah yang memeriksa yang tadi. Di sini ada tanda tangan dari di sini ada yang pertama di sini ada rincian barangnya. Berkah Jaya ini adalah tokonya atau penyedia barangnya. Di sini adalah kepala sekolah dan di sini adalah pemeriksa barang. Dalam hal ini adalah bendahara, biasanya bendahara yang melakukan pemeriksaan. Oke. Kita close dulu untuk hasil pemeriksaan. Untuk yang lain caranya sama Bapak Ibu ya. Yang pertama pilih tanggal pemeriksaan atau tanggal nota. Tanggal 25 misalkan. Untuk tanggal pesanannya kapan? Misalkan tanggal 20, jangan tanggal 23, 24 misalkan. Cetak. Maka di sini adalah surat hasil pemeriksaan atas barang ini, kegiatan ini. Rinciannya ini saja, tanda tangannya di bawah. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir di sini untuk berita acara serah terima. Sama persis dengan yang sebelumnya. Tinggal yang pertama pilih dulu. Oke, saya pilih. Ini misalkan ini pilih serah terimanya atau tanggal notanya misalkan tanggal 25, surat pesanannya misalkan tanggal 24, tinggal cetak saja. Maka ini adalah untuk berita acara serah terima atas pesanan ini. Dan ini adalah identitas dari toko dan ini adalah identitas dari pihak sekolah. Ini adalah tanda tangannya dan ini adalah rincian dari barang-barang yang dilakukan serah terima. Jadi seperti itu. Yang lain caranya sama. Ini TV Sharp juga begitu. Serah terimanya kapan? Tanggal 11. Tanggal pesanannya kapan? Misalkan tanggal 3 pesanannya baru datang tanggal 11 misalkan. Maka seperti ini berita acara untuk serah terima pengadaan TV Sharp seperti ini.
Ini adalah nama identitas pihak pertama dari toko, dan ini adalah pihak kedua dari pihak sekolah. Ini adalah rincian barangnya apa saja, dan ini adalah tanda tangan di bagian bawahnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penyampaian menu report atau laporan ini. Untuk menu-menu ini saya rasa tidak perlu karena di awal sudah kami jelaskan. Intinya Bapak Ibu dalam aplikasi ini yang perlu penginputan yaitu profil sekolah, input transaksi, sama di sini report. Dijamin sangat membantu Bapak Ibu dalam mempercepat pembuatan laporan SPJ Dana BOS yang nantinya akan dikumpulkan kepada dinas kabupaten atau dinas pendidikan kota. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam mempercepat penyelesaian pembuatan SPJ Dana BOS Bapak Ibu masing-masing.